Kalau saya ini takut dengan berdakwah, wow, sampai 5 mobil datang ke sini. Keliling Indonesia. Yang saya takut itu setelah Islam, kalau saya tidak sholat 5 waktu, jantung saya duk-dak. Oh, belum 5 waktu. Karena itu perintah paling utama, afdalul a'malu as-sholatu khams. Amal yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Kita berjihad, sholat tidak boleh ditinggalkan. Orang berani karena dia tidak meninggalkan sholat. Hidup dan matinya ketika dia takbir Allahu Akbar, dia sudah tidak berpikir hidup. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku, ibadah sholatku adalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi nggak usah ditakuti. Kita kalau sudah berjuang di jalan Allah begini, termasuk Gus Nur ditangkap itu, mana ada rasa takut sama beliau itu. Cuma yang aneh dalam tayangan penangkapan itu satu, ente nggak selalu lihat baik-baik rekamannya itu viral di media sosial. Habis tangkap kok sama-sama maghrib. Habis tangkap sama-sama apa ya kesan yang timbul? Habis tangkap sama-sama sholat. Coba tolong tafsir itu. Yang bertepuk tangan siapa? Yang bertepuk tangan siapa? Sama-sama sholat, habis tangkap sholat sama-sama. Yang bertepuk tangan iblis dan kafir. Makanya jangan sekali-kali menjilat sekaligus memakan kotoran kafir. Makan nasi lah. Nasi kapau. Nasi kapau banyak di Pekanbaru ini, gratis lagi ambo. Ustadz gratis, tak ada bayarnya. Apalagi Ustadz Yahya Umar ini, mana pura-pura tarik kantong. Berapa udah? Tak usah Ustadz, tak usah. Jangan berapa, padahal nggak ada memang. Udah tahu gratis. Tapi coba sebaliknya, si munafik yang masuk. Kalau si munafik yang makan, udah ambil kertas pulpen, coret-coret, ayam goreng 60, rendang 800, mati kau. Itu baru makanan. Belum lagi keamanan dirimu dibenci oleh manusia beriman. Kalau dibenci oleh kafir, didoakan oleh kafir, insya Allah orang beriman mendapat berkah. Contoh, saya baru masuk Islam, bapak saya bilang, kurang ngajar kau 3 hari saya berdoa, mati kamu di Jakarta. Hari pertama saya tidak mati, hari kedua tidak mati, hari ketiga tidak mati, hari keempat saya telepon, oi kawan, saya belum mati. Akhirnya ayah saya duluan berangkat kembali ke rahmatullah. Yahya belum mati-mati. Tapi antum orang yang mengaku Islam lalu memusuhi orang Islam, hati-hati kalau sampai umat jamaah berdoa menertibkan dunia ini. Ada 4 orang, kiwamut dunia bi arba'ati asa. Tertibnya, teraturnya dunia ini bergantung kepada 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Yang kedua, bi adlil umaro, adilnya pemerintah. Sudah adil nggak ini pemerintah sekarang? Sudah adil nggak pemerintah sekarang? Adil sekali, adil sekali. Jangan, saya sudah bilang dari awal, jangan ditantang. Ikuti aja, adil sekali pemerintah ini. Makanya setiap hari ada demo karena adil. Begitu, berubah cara dakwah kita. Jangan tuduh-tuduh, jangan kasihan, jangan. Kita doakan Pak Jokowi sehat-sehat, menteri-menteri sehat-sehat. Sudah lagi kita marah-marah, nggak percuma. Ya, ini bahasa orang-orang nabi-nabi di zaman dulu. Nabi Lut bangun bahtera dibilang majnun. Nabi Lut nggak marah, datang penduduk berak di situ, lepas kotoran di situ, dapat 5-6 tumpuk balik. Akhirnya yang pincang pun sembuh gara-gara terpeleset di kotoran itu. Nah begitu cara dakwah. Saya terus merenung, oh iya ya, jangan ditantang, dipuji-puji aja. Pemerintah yang terbaik pemerintah Jokowi inilah. Allahu Akbar ya. Betul ya? Betul. Tiap hari demo, buruh demo, mak-mak demo. Sudahlah, kalau mak-mak demo, buruh demo, masyarakat demo, apa yang terganggu? Cacing di dalam perut. Kalau masyarakat demo kepada pemerintah, berarti yang terganggu adalah isi perut, kosong, keroncongan.
Ada yang lebih aneh lagi, saking hebatnya pemerintah sekarang ini. Ini hebat ya, saya bilang hebat. Jadi catat baik-baik, ini direkam, sebentar masuk di YouTube. Saking hebatnya pemerintah ini, mahasiswa pun turun. BEMSI, Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, turun demo. Saking hebatnya pemerintah ini. Ya, saking hebatnya. Turun mahasiswa demo. Sekarang pertanyaan saya, apa yang terganggu kalau mahasiswa demo? Tadi kan kalau masyarakat yang demo, buruh demo, berarti yang terganggu adalah perut. Kalau mahasiswa demo, apa yang terganggu? Tergoda. Apa yang sedang dialami oleh mahasiswa? Mahasiswa sedang terusik intelektualitasnya, otaknya terganggu. Lobus parietalnya, lapisan otak besarnya terganggu karena tidak memberikan kesan politik yang mampu membaca jejak politik di masyarakat. Sebab dari atas sampai ke bawah amatiran, tidak mengerti konsep politik demokrasi dalam satu negara demokrasi. Demos and krator, demokrasi. Tidak mengerti upaya demokrasi. Muncul berbagai macam isu pergulatan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi pemimpin dan dikenal sebagai pemimpin yang paling hebat. Michael Hart mengakui itu. Manusia terbaik di dunia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsiran. Di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswah hasanah, teladan yang baik, sikap yang baik. Beliau kalau berjanji tepat, sama dengan Pak Jokowi. Puji lagi kawan, sudah, supaya tidak ada dalil kalau kita ditangkap. Sekarang saya puji. Ibu-ibu ketawa. Bu, mau ceramah lembek atau keras, panjang atau pendek? Coba lihat itu, sudah keras, panjang lagi. Lihat situasi bu, kalau mau keras. Semua orang yang dipilih oleh Allah untuk berdakwah punya kemampuan beda-beda. UAS datang di sini mengoreksi tentang perjalanan hidup umat Nabi dalam panduan hadis. Beliau adalah ahli hadis. Ustaz Zulkifli Hasan datang di sini, beliau memberikan sumbangsi wajib untuk pengenalan yaumil akhir, tentang hari kiamat. Tengku Jul datang ke sini wajib berbicara tentang demokrasi and spiritual Islami, karena beliau berkecimpung di Majelis Ulama Indo. Antara politik dan agama menjadi satu padu di dalam kekuatan umat, MUI. Jadi punya peran dan kompetensi masing-masing. Saya datang di sini memperbaiki basic daripada pondasi iman tauhid. Jadi sudah tersusun, punya tugas masing-masing. Artinya tuh amplop dibagi-bagi. Bukan amplop pencuri, bukan amplop maling, bukan amplop dari kafir, tapi amplop dari masjid. Kalau dari masjid berarti dari Allah. Sedikit nilainya tapi besar pahalanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau banyak pun tidak apa-apa, alhamdulillah. Dengan begini kan ada yang tergerak. Sudah Ustaz, tenang aja, saya bantu solar. Kami para petarung begini, jangan antum gara dengan dunia, jangan antum pancing dengan dunia. Nggak ada kami peduli ke situ. Diukur-ukur perjalanan kami keliling Indonesia. Lihatlah ini, 14 tahun. Allahu Akbar. Ada yang bilang Ustadz Yahya hilang di Malang. Ini siapa yang hadir? Makhluk siapa ini? Ada teman kawan tadi dari Brigade Lab 08. Prabowo. Bersatu, jangan langsung ponis. Kita bersatu, ibarat di dalam bahtera, kita jangan goyang. Saya masih kecil, punya pengalaman. Pencuri perahu orang di Manado. 4 orang kami di atas kapal kecil, kano namanya, kapal perahu kecil. Yang punya itu mantan marinir angkatan laut. Saya bilang ayo kita curi, bapak saya tentara, nanti saya lapor ayah saya biar dia 2 berkelahi. Naik yang paling depan, tidak bisa berenang,
namanya Roni Mandiangan, teman saya, kafir karena bukan Islam. Ente lapor saja, saya lebih keras. Yang kedua juga kafir, Desmond Papi Haseng. Yang ketiga teman saya, Hengki Pailaha. Yang keempat saya yang kemudi. Saya dayung di belakang, berdayung. Karena Manado itu daerah pantai, kami berdayung di pinggiran, airnya dalam, sampai di tengah ada semacam bukit gunung pasir. Kami main di sini, kita main bola di sini. Kami tidak sadar lautan ini lebih ke sana, lebih dalam. Akhirnya air pasang berombak, bingung kami pulang. Yang dua di depan tidak bisa berenang. Bagaimana caranya? Hei, diam, jangan bergerak, karena perahu ini antum gerak pasti tenggelam. Kesan politik dalam kehidupan masyarakat kita mukmin di Indonesia hanya dua. Kita berdoa kepulangan Habibana Rizik Syihab. Kita berdoa kondusivitas negara ini. Beliau sudah katakan, jangan mau kita diadu domba. Ada polisi di luar sana, ada intel di luar sana, ada militer di luar sana. Jangan mau kita diadu domba hanya karena kepentingan satu dua orang munafik. Ada masalah, jangan mau kita diadu domba dengan polisi. Jangan mau kita diadu domba dengan petugas. Dan jangan mau kita mengadu domba antara tentara dengan polisi. Karena kafir-kafir dan munafik di luar sana bertempik sorak begitu umat Islam berbuat anarkis. Jadi catatan mereka jadi kuat dalam akidah kekafiran mereka. Saya orang dari sana, tahu persis. Bukan hanya teori, pelaku sejarah. Hancurkan agama Islam pakai orang Islam. Antum buktikan, kumpulkan semua naskah manuskrip sama saya. Dari catatan para nabi, dari Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman para nabi, tabi'in, sampai sahabat, sampai pasukan Mehmed 1547 di Turki. Ada pernah orang kafir menang melawan Islam? Berapa jumlah penduduk di dunia ini? 8 miliar. Umat Islam cuma 1,8. Kecil sekali. Dari zaman para nabi sampai hari ini, apakah pernah orang kafir berhasil memenangkan baik dalam pertarungan fisik, perang, maupun dalam argumen, perdebatan sains? Enggak pernah kafir menang. Konsep kafir adalah bagaimana menghancurkan Islam memakai orang Islam. Nah, cukup kita ketahui sampai di situ saja. Lihatlah, kalau berdebat di televisi, langsung dia bilang, saya juga Muslim. Saya juga mubalik, saya juga pendakwah. Siapa yang percaya kau berdakwah? Bisa jadi di Pekanbaru ini ada juga penjilat-penjilat yang tidak sabar. Ini orang-orang begini. Maksud saya, sebenarnya sudahlah, jangan mengaku Islam, totalitas saja, pindah saja ke kafir, begitu kan? Betul apa betul? Amin ya robbal alamin. Sudah, jangan mengaku Islam, konsekuensi, komitmen, berani tinggalkan Islam, murtad, supaya warnanya jelas. Oh iya ya, nggak separuh-separuh, begitu. Kalau antum munafik begini, percuma, dilarang. Nanti kalau mati nggak ada yang sholati. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadaw wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mammatu fasyikun. Janganlah engkau Muhammad mensolatkan salah seorang yang mati dari kalangan orang munafik, wala takum ala qabri, dan jangan berdoa di atas kubur mereka. Jangan berdiri di atas kubur berarti jangan berdoa. Kenapa? Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mamatu fasikun. Karena mereka telah kafir terhadap Allah dan Rasul, mereka mati dalam keadaan fasik. Ibu bapak, Indonesia ini memang cuma dua Islamnya. Kalau bukan tegak di masa datang, tumbang. Sekali lagi, Islam di Indonesia cuma dua. Kalau nggak tegak di masa datang,
tumbang. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah. Alhamdulillah, maka saya mulai tadi, intermezzo saya tadi, saya mengatakan apa? Mukadimah saya tadi. Alhamdulillah, malam ini kita masih boleh mengadakan Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini sudah ada upaya untuk menghentikan, Allahu Akbar. Lebih baik kita mati semua untuk memperjuangkan agama ini. Karena mati nanti dengan mati sekarang sama, jamaah. Sama. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Kitabamu ajalah. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mati kecuali dengan izin Allah. Kitabamu ajalah, sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Wa may yurid sawabat dunya nu'tihi minha. Barang siapa menghendaki pahala dunia, kata Allah, kami berikan. Barang siapa menghendaki pahala akhirat, nu'tihi minha, kami berikan. Di ujung ayat itu, wa zanasi syakirin, kami balaskan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi momentum Maulud Nabi ini adalah momentum syukur kepada Allah. Kita bersyukur. Kenapa? Karena Allah mengutus seorang Rasul. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum ma lam takunu ta'lamun. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'alimukumul kitab alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum ma lam takunu ta'lamun. Waskuruni askurkum waskuruli wa la takfuruna. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wa sholati innallaha ma'as sabirin. Kelanjutan daripada ayat itu. Sesungguhnya kata Allah, kami sudah mengutus seorang Rasul dari antara kamu, di tengah-tengah kamu, untuk membacakan ayat-ayat kami, mengajarkan kamu kitab wal hikmat, Quran dan sunnah. Malam takunu ta'lamun, dan rahasia yang belum kamu tahu. Betapa berharga rahmat besar yang Allah berikan dengan diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kehebatan yang ada pada Nabi Muhammad dibanding 123.000 Nabi, 123.999 Nabi, hanya satu kehebatan Rasulullah. Rasulullah berhasil menuntun umat manusia 1,8 miliar. Beliau tidak punya Facebook, beliau tidak punya YouTube. Ini nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana lagi? 8, 9, 10. YouTube ini masuk semua. Kalau satu di sana 11 di belakang. Ini ayah waloni semua ini. Duitnya dia yang makan, saya tidak dapat. Tahulah awak pukulan begini. Nah, ini tuh moral, ini tuh akhlak orang Indonesia. Begini. Suka mencuri karya orang lain. Di dalam masjid lagi ini baku pencuri. Rasa kalian pikir saya tega begini-gini? Iyalah, kalau masih ingat sama Ustadz, begitu sampai di belakang ini, Ustadz, uang bensin, baguslah itu. Dia makan sendiri. Ini maksud saya begini, ini kondisi pejabat kita, hantam sendiri. Begitu yang lain tidak ngomong, ditangkap, padahal sama-sama dia. Betul apa betul? Sudah baku hantam, sudah bilang aja undang-undang ini betul. Iya ya. Bilang aja kau sudah baca. Profesor akademik Azumardi Azra, mantan rektor UIN. Beliau katakan, saya sudah tidak kuat, saya profesor, membaca 1000 lebih halaman di dalam undang-undang cilaka, cipta lapangan kerja. Cilaka. Dia nggak kuat baca. Ada yang mengaku, saya sudah baca, innalillahi, tapi matanya begini-gini. Tengok kepada bos di sebelah, saya sudah baca itu. Orang ketahuan kalau tukang baca buku, antara mulut dengan otak sejalan.
Tapi kalau malas membaca ketahuan, ambil satu kata tengok ke bawah. Jadi kita dalam hal ini, itu sudahlah. Mau dipaksa bagaimana? Rasulullah dikenal sebagai orang yang cerdas. Kemampuan beliau sebagai seorang ekonom terbukti. Kemampuan beliau sebagai seorang leadership membias, jujur, amanah, fatona, apalagi sidik. Beliau pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semakin Islam ini ditekan, innalillahi, nggak bakal, kecuali yang menghancurkannya adalah orang Islam sendiri. Orang kafir nggak bakal menang. Yang saya takutkan adalah Islam dihancurkan oleh orang Islam sendiri. Orang kafir nggak kuat di luar sana, dia hanya mempengaruhi, dia jadi berani. Kafir jadi berani akhir-akhir ini karena melihat ada banyak munafik yang saling dorong. Munafik, habis dia bikin kejadian dibayar sama kafir. Udah pik, udah pir. Nah, kafir tanya kepada munafik, sudah pik, sudah mun, sudah kafir. Nah, mana nomor rekening? Tinggal ditransfer. Ancam penjara. Kami yang sudah berdakwah begini paling suka sekali kalau di penjara. Banyak waktu hafal Quran daripada di luar mondar-mandir ke sana kemari. Paling kena undang-undang IT. Kalau kena, memangnya goblok saya nggak bisa menyaut di hadapan hakim. Sudah Pak Hakim? Sudah. Kira-kira pasal mana mengatakan orang kafir masuk neraka? Hakim bilang, bingung juga ini sudah P21 tapi polisi di luar sana pintar. Polisi bekerja tidak dipengaruhi oleh pikiran kotor manusia munafik. Nah, dalam kesempatan ini maka kita sebagai umat Islam tidak usah berdakwah membawa organisasi Islam. Coba periksa semua YouTube saya. Saya katakan apa? Saya tidak pernah bergabung dalam organisasi Islam manapun. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Naqsabandiyah, saya bukan Al-Wasliyah, saya bukan FPI, saya bukan Ansor, saya bukan Banser, apalagi Banseret. Pemakan harta kafir, penjilat kotoran kafir. Enggak. Sekali layar terkembang pantang menyerah. Bendera yang saya bawa di atas kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kunut, anak ikutan kunut. Orang tidak kunut, saya juga tidak kunut. Lebih cepat, lebih bagus. Jadi begitu. Kalau saya singgung begini munafik, ibu bapak ketawa, berarti tidak munafik. Yang munafik pasti angkat pantat pulang itu. Ya. Nanti kau pulang dari ceramah, ku ganggu, ku libas kau. Libas saja, di mobil saya ada 2 meter samurai. Mari baku libas kita. Nggak berubah saya sampai masuk liang kubur, tetap begini watak saya. Memang dari kecil kepala batu saya di kampung. Nggak bakal saya menyerah. Karena ini kebenaran. Ini adalah jalan kehidupan kita. Ibu bapak, saudara-saudaraku, tinggal waktu kita yang beda. Tinggal waktu kita yang beda. Apapun yang ibu bapak buat, bukti di lapangan akan menjadi catatan amal kita. Iqra kitabaka binafsikal yauma alaika hasiban. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisap atas perbuatanmu. Kita berdoa semoga Ustadz Gus Nur sabar. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Kita berdoa juga orang-orang yang ditangkap, Dr. Suganda, Syahganda Nenggolan dan lain sebagainya, mereka sabar. Amin. Kita juga tidak boleh menyalahkan kepolisian karena mereka bertugas sesuai dengan profesional mereka. Ya, kalaupun Ustadz Yahya ditangkap, jamaah berdoa juga. Jamaah berdoa. Satu aja jamaah doakan saya. Ya Allah, lindungi Ustadz Yahya dari bahaya di perjalanan, jangan sampai habis solar bensin mobilnya, itu saja. Makanya tambahkan solar itu dalam perjalanan, itu aja. Nggak usah ente doakan, ya Allah jauhkan Ustadz saya dari tangkapan polisi. Polisi nggak bakal tangkap di Mabes Polri. Saya ceramah begini, lebih keras lagi ada rekaman sana. Menantang ke maut itu. Orang kalau kita melawan dalam sistem jihad,
Kalau seorang mujahid sudah menunjukkan muka takut, wajah sedih, wajah mengeluh, memelas-melas, bukan mujahid, penjilat. Mujahid itu nggak pernah menunjukkan wajah sedih. Semakin dia diancam, berarti musuh ketakutan. Semakin kita melawan. Bukan berarti kita bikin negara ini kacau. Habib Rizik pulang bukan berarti negara kacau, bukan. Menjaga kondusivitas negara ini. Kita bersatu padu, ulama dan umara, mitra seperjalanan untuk mencapai cita-cita negara. Dari watak aslinya, Pak Jokowi ini wong deso, orang kampung. Yang ada di sekeliling Pak Jokowi ini, bajingan ini. Ya. Udah Pak, boleh Pak. Anak Bapak sudah cukup itu untuk jadi wali kota. Ini nih. Ini oma opa di samping ini. Ini oma opa semua sudah mampu semua itu. Ada yang muda-muda juga, bibir sudah tebal, begitu juga mulutnya. Ini. Jadi ibu bapak mesti jaga keturunan kita, anak cucu kita dari bahaya munafik ini. Saya waktu corona kemarin, bulan Maret, saya tulis buku, judulnya Munafik. Ini buku saya, Munafik. Dalam tempo 2 minggu saya tulis buku ini. Judulnya Munafik. Dari sorban di kepala itu saya tulis buku ini. Imajinasi, daya hayal, daya renung saya tentang munafik ini. Ternyata di Al-Quran, munafik itu bukan karena dia berilmu. Munafik itu dari gen, darah, genetika, unsur genetika. Kalau dari keturunan munafik, memang munafik, kendati dia ulama. Maka jangan heran ada ulama yang jadi munafik. Maka jangan heran ada aktivis jadi munafik. Yang menjelek-jelekan Jokowi dulu siapa? Si munafik inilah. Kami tidak pernah menjelekkan Jokowi, nggak pernah. Di mana? Mau tidak mau, suka atau tidak suka, dia sudah dilantik menjadi presiden. Kita hanya berdoa, pokoknya bagus. Orang mati saja beratus-ratus, beribu-ribu di TPS. Hebatnya presiden kita ini nggak pernah mengucapkan, saya mengucapkan bela sungkawa, nggak ada. Wakilnya juga ditanya kemarin oleh Mata Najwa Shihab, Pak Maruf, apa yang sudah Bapak kerjakan selama 1 tahun ini Pak? Ini kan karena corona. Begitu pemerintahan ini mulai tadi, kalau tidak ada corona sudah bahaya. Mana kacamata, saya mau olok dulu. Pakai kacamata bagus. Sebenarnya kalau tidak ada corona itu sudah banyak. Bukan tidak ada dalam hadis. Sampai orang gila pun yang tikam ulama ada dalam hadis. Hebatnya Islam ini. Janibu masajidakum, hindarkanlah masjid kalian, sibyanakum, dari anak-anak kecil, wa majannakum, hindarkanlah masjid kalian, janibu masajidakum, sibyanakum wa madinakum, dan dari orang-orang gila. Hadis Nabi SAW, jauhkan, hindarkan masjidmu dari anak-anak kecil, sibyanakum wa majaninakum, dan dari orang-orang gila. Setiap penikaman ulama selalu orang gila. Saya tinggal tunggu-tunggu ini kapan saya ceramah orang gila datang. Di Lampung kemarin saya pernah ceramah, 4 biji barang pisau di sini, pisau dapur 2 di samping. Kau ganggu, jamaah nggak usah bergerak, berdiam aja. Lihat aja dulu, Ustadz bisa berkelahi nggak? Kau serang, ku banting di situ, ku habisi di situ. Paling kalau mati 10 tahun di penjara. 48 usiaku, keluar insya Allah 58, masih boleh, masih kuat berdakwah lagi. Jamaah nggak usah terlibat, nggak usah bela saya, cukup doa. Nggak pernah saya minta jamaah bela, nggak pernah, karena saya tahu ini barang betul. Islam ini benar, hidup dan mati kami sekeluarga hanya untuk Islam. Saya tanya sama istri saya, kalau saya masuk penjara ente ikhlas? Ikhlas Pak, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ikhlas, istri saya ikhlas. Coba lihat istrinya Gus Nur itu, ikhlas. Nggak ada orang
Aduh, kenapa suamiku ditangkap? Orang mati juga datang menangis. Nggak usah menangis. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang Islam tak pernah mati, tapi pulang Yang kami lakukan ini, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, asakati anil haqqi syaitonun akros. Barang siapa berdiam melihat kezaliman, kebenaran diganggu, maka mereka adalah syaitonun akros, setan-setan yang bisu. Kami bukan setan, kami pendakwah. Jadi mohon maaf kalau kami mengkritisi pemerintah, itu karena kezaliman yang telah melebar di publik, bukan masalah etos kerja. Sekarang sudahlah, kita biarkan saja. Kita doakan ormas-ormas Islam supaya terus gairah keislamannya, mendoakan pemimpin imam besar kita segera cepat kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Munafik-munafik sudah mempersiapkan langkah. Takut dia kayaknya. Jangan pakai takut. Kalau petinju di atas ring ada wasit, di juara ada juri, betul Ustaz? Kalau mau bermain sportif, jangan main curang. Jangan main curang. Kepada Pak Polisi, kepada Pak Tentara, kita doakan mudah-mudahan terus netral. Amin ya Rabbal. Amin. Polisi-polisi kita, ada tetangga kita polisi, mungkin di masjid ini ada kakak kita, adik kita polisi. Mereka tidak tega sebenarnya. Nah kita, itu yang diinginkan Habib Rizik. Beliau pulang bukan berarti kita langsung revolusi. Tidak, tidak. Revolusi itu nanti Allah yang tentukan. Kapan Bib? Kita tinggal tunggu komando. Amin ya Rabbal. Amin. Kita ciptakan ini suasana yang kondusif. Menghadapi setan harus lebih setan daripada setan. Menghadapi iblis harus lebih iblis daripada iblis. Menghadapi ular harus lebih ular daripada ular. Nah, itulah kira-kira dua hal itu. Dan jangan pernah lupa, di separuh malam minal laila fatahajat bihi. Di separuh malam kita bermunajat, kita berdoa, bertahajud kepada Allah, meminta supaya agama ini tetap terpelihara dari ancaman komunisme dan kekafiran. Karena kalau ini sudah terjadi, mau bawa kemana anak cucu kita? Mau bawa kemana? Tadi anak saya yang menangis tadi itu, disuruh keluar, saya tidak marah. Dan memang betul-betul mengganggu. Jangan mentang-mentang bapaknya ustaz, mentang-mentang bapaknya ustaz langsung merajuk. Kenapa kau marah? Anak itu saya, bapak, saya punya anak itu. Anak kandung sendiri pun kalau melanggar titah Islam di zaman para nabi, Umar sendiri mengatakan potong, hukum 1000 kali lipat. Anak saya itu menangis bikin kacau, bapaknya lagi berdakwah. Marah dia istriku, biar aja. Dari dalam dulu kita urus, baru keluar. Jangan di dalam kacau baru kau urus keluar. Anak-anak istri saya mendukung Pak jihad saya, insya Allah mendukung semua mereka. Hidup, mati, jodoh dan lain sebagainya, rizki. Hidup kita ini kata Imam Basri cuma 3. Kemarin, hari ini, yesterday, today, and tomorrow. Dan besok. Kemarin tidak akan terulang kembali. Hari ini, amal apa yang telah kita buat, besok belum tentu kita sampai. Ingatlah, setiap jamaah belikan 2-3 meter, 2x1 atau 1x2 atau 3x4. Saya ini mungkin 3x4 kain kapan, gantung di kamarmu. Di mana ruang pribadi sholatmu, jangan pakai sajadah, pakai kain kapan, supaya kau ingat mati. Ini orang-orang munafik ini karena tidak ingat mati. Jokowi turun, entah lari kemana dia nanti. Baru kita ketemu di jalan. Sudah bungkuk-bungkuk, sudah tua, datang ke masjid Jamiatul Zahidin, datang ke sini, sudah mau bungkus, sudah mau mati. Assalamualaikum. Hey, dulu ente di televisi ya. Kalian siapa? Ridwan yang muda-muda begini. Tahu jangan pakai nama malaikat, pakai nama malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Masker nggak lepas biar sholat. Kira betul itu? Tidak betul semua itu, lepas. Itu saya nginap di Hotel Pangeran. Semua dari situ masker semua. Ustadz, masker. Enggak. Kalau sudah pakai masker, sudah aman. Enggak mungkin saya menyebarkan virus, droplet.
Kalaupun saya batuk, antum kan pakai masker, tidak mungkin terjangkit. Oh, nanti mau divaksin, udah vaksin lah, tidak vaksin tetap mau mati kita besok. Nggak usah lah. Akhlak dan etika kita ini jaga, perkuat. Tabligh akbar terus, dilarang mainkan terus. Nah, kalau sudah begini tidak dilarang itu, dia akan lihat juga siapa yang datang. Ya waloni, memang kepala batu yang datang. Mana dia? Polisi-polisi sini sudah pada tahu, susah diatur itu. Paling kalau ditangkap, ada apa komandan? Kalau ditangkap Ustaz, laporannya apa? Mengkafirkan orang. Pasal berapa? Memang tuh kafir masuk neraka, yang masuk surga orang Islam. Munafik juga ke neraka, kecuali bertobat kembali. Tapi kalau bertobat sudah tua, tendai kalian yang muda-muda. Begitu dia masuk di pintu masjid, tendang di kos lampu, biar pelanteng sampai ke pagar sana. Kau dulu ya, kau dulu musuh-musuhi Islam. Nah itu mesti begini. Katanya ada penelitian, semakin rakyat tidak bersuara. Oh enggak, kalau kami pendakwah semakin kau bungkam, semakin kami serang. Semakin badan kami tersakiti, semakin jiwa kami tersakiti, semakin agama ini kau tekan, kami makin bangkit. Lebih baik jangan tekan. Sama dengan di Medan itu, di Tebing Tinggi. Begitu saya mau ceramah, datang orang tua MUI, pengurus MUI. Ustadz, apa? Tolonglah kalau ceramah jangan keras-keras, karena pendeta di belakang itu satu marga sama awak. Saya bilang kalau sudah tua begini, sudah mau wafat, cuci kaki, pulang tidur. Urusan dakwah begini urusan ustadz muda, bukan seperti ente. Kalau sudah tua begini, banyak-banyaklah beramal. Nggak usah larang yang begini. Sekarang ente mau larang? Kalau saya bilang pendeta kau masuk neraka, lantas dia dengar dan dia masuk Islam, dia masuk surga, pahalanya ke siapa? Itu juga lah. Itu sudah duduk diam-diam situ. Orang saya dari sana kok dulu mau ke neraka tidak jadi, dikasih hidayah oleh Allah. Sini ya, tidak cocok ente di situ, pindah ke sini. Di sini bagus jalannya, karena di situ kitabnya luas dan dalam. Hikayat tentang para nabi, cerita tentang historik yang benar, catatan amal para syuhada. Semua perjuangan semua nabi yang diutus Allah disempurnakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang benar, agama yang suci, agama yang mulia, sampai mati kita tetap dalam kalimatullahi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Syukur kita kepada Allah diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa, mudah-mudahan selama saya ada di Pekanbaru ini, Bapak terus mengikuti ceramah saya. Insya Allah sampai tanggal 2 November saya masih ada. Munafik dengar dengan kafir, masih lama rupanya dia. Mati kita selama dia ada di sini. Nggak ada orang munafik di Riau ini. Nggak ada. Kalaupun ada cuma 1-2 orang. Ya ada, tapi 1-2 orang. Mudah-mudahan sekarang sudah sadar. Ya, di luar atau di dalam. Kalian lihat tadi yang pakai masker itu termasuk juga itu. Jangan marah Pak Haji. Saya tahu kalian pakai itu supaya tidak dapat denda. Iya kan? Kalau di Jakarta pakai setengah begini 100.000. Ya begitu Ji. Itu 100.000. Tapi kalau pakai semua 2,5. Bayangkan kalau 3 kali tangkap, habislah uang belanja. Itu pakai aja Ji, nggak apa-apa. Itu kan cuma pura-pura aja sebenarnya. Orang mati penyakit apa itu? Penyakit jantung dibilang COVID. Enggak lah, kita di Indonesia ini di daerah tropis, enggak ada virus. Insya Allah selesai pemilihan presiden Amerika, selesai. Kita doakan Pak Jokowi, kucurkan terus ke dokter-dokter. Dokter-dokter ini juga pintar sekali pompa-pompa. Jangan ya, jangan. Kalau dia sudah masuk ke sakitnya dada ini, ujung-ujungnya Pak Jokowi kapan insentifnya? Ini. Sekarang pemerintah sudah kewalahan. Pak Muldoko sudah bilang, jangan mengkopit-kopitkan. Jangan mengkopit-kopitkan. Nah ini. Jadi mungkin sudah kewalahan, sudah mau habis anggaran. Belum lagi bayar ke buzzer berapa? 90M atau berapa itu? Buzzer Abu Jongos, Abu Bakar, Abu Dudika, Abu Arang, itu sudah.
Abu Nawas, Abu Lahab, itu kumpul di situ semua. Ya, jadi nggak usah perhatikan lah. Islam masih kuat di Indonesia. Saya bilang teman Ustadz bahaya ini. Enggak, insya Allah Islam di Indonesia ini serang di Mekah. Kafir, munafik, komunis nggak akan mampu. Nggak kuat dia. Dia kuat ini karena Pak Jokowi masih di atas. Sebentar insya Allah. Iya kalau sampai 2024. Kalau nggak sampai, lari kemana kau? Sini kau. Ya. Kau dulu kan ketemu di jalan, strike, uppercut, kanvas. Iya, harus begitu. Nggak bisa kalau tidak pakai tangan sekarang. Karena di Islam diajarkan atasi dengan tangan. Tangan tidak mampu, mulut tidak mampu, hati. Nah, hati itu bencong-bencong di luar sana. Yang kalau ceramah bidah kafir kepada sesama itu dakwah-dakwah bencong semua itu. Bencong semua itu. Islam diganggu, dia tetap surga neraka. Nggak usah lah orang Islam ini mau NU, Muhammadiyah, Naqsabandiyah, Al-Wasliyah, yang namanya Muslim tetap masuk surga. Makanya saya sangat sesali sekali, sebaiknya masalah Gus Nur ini diselesaikan secara persuasif. Duduk dan panggillah beliau sesama Muslim, harus saling mengampuni. Gus, ada apa sih ngomong begitu? Kami ini tua-tua NU. Ini saya mau sampaikan, saya dari luar sana. Dulu kita musuh. Saya mau sampaikan, karena kalau begini terus-terus kita umat Islam pecah kita, yang tepuk tangan kafir di luar sana. Panggillah Gus Nur. Gus, antum masih muda, cara antum menyampaikan itu begini. Dan makanya saya bilang, seorang ustadz pasangannya memang harus ustadz. Jangan ustadz berpasangan dengan politisi. Jangan ustadz berpasangan dengan artis. Coba lihat, kalau ustadz berpasangan dengan artis, nontonannya di televisi, badannya kekar, masya Allah, suaranya bencong. Assalamualaikum. Karena sudah terkontaminasi dengan gaya perempuan. Padahal ustadz badannya kekar, suaranya bencong. Nah, itu yang suka. Itu ibu-ibu pun nggak suka itu. Ibu-ibu kan suka yang keras dan memang panjang. Ini. Jadi kita sebagai ustadz ini jangan mau ditunggangi. Tadi ada bapak bertanya sama saya, Ustadz bagaimana mengenai Pak Gatot? Ya insya Allah kita doakan turun Pak Jokowi, Pak Gatot dan Pak Anies jadi presiden dan wakil presiden. Amin ya Rabbal. Allahu Akbar. Kita doakan Pak Prabowo mungkin dari Kingmaker ngatur. Mari kita yang dulu bersatu, jangan mau kita diadu domba, jangan saling menuduh, karena kekuatan kita ada di atas satu perahu. Nah ini secara politis kita bersatu karena kita dalam satu perahu. Jangan juga menyalahkan Pak Prabowo, Gerindra dan lain sebagainya, karena dulu kita bersahabat. Jangan mudah berteman, mudah dicerai-beraikan. Jaga hero keislaman ini, jaga politik Islam ini, supaya anak cucu kita dan agama ini terjaga dari kezaliman tangan-tangan kafir dan munafik. Apalagi komunis, anti kepada tokoh-tokoh agama, anti kepada tokoh ulama-ulama Islam adalah PKI. Nah, itu musuh kita utama. Jangan sampai kita diadu domba. Politik adu domba, divide et impera, yang diperan-artikan oleh Belanda di kolonial dulu, sampai hari ini pun kita tetap waspada. Saya kira inilah pesan moral akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Nanti ibu bapak untuk mendapat buku munafik ini ada di mobil saya, dan saya siap berdakwah juga membawa buku karangan saya, Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Inilah biodata kami sekeluarga dengan jelas dan lengkap. Bagi yang ingin mendapatinya silakan ambil di mobil saya, tapi bayar. Ya karena dari situlah kami membantu untuk sedikit perjalanan kami. Tidak punya gaji, daripada meminta-minta, Islam mengajarkan tangan di atas lebih pada tangan di bawah. Kami tak pernah berharap kepada panitia masjid, tapi kalau sudah disiapkan apa boleh buat. Ini kacamata siapa, Ustaz? Oh, saya punya. Nah, jangan dimiliki ya. Ini murah, cuma 30.000. Ya, jadi saya kira itu jamaah. Silakan nanti ada harim saya yang akan menjaga, ya harim Ustaz sampai tanggal 2. Ustaz siapa, Ustaz? Antum, Isma. Ustaz Abdurrahman yang menghadirkan kami. Insya Allah kami besok malam di mana, Ustaz? Besok kita ke Rohul, Vietnam Selatan. Ustaz kesini lagi, Ustaz ya. Seputar kota Pekanbaru. Insya Allah. Jadi jamaah sekali lagi jangan percaya di Malang itu kami ini pendakwah punya naluri lebih daripada setan.
ma'asaba min musibatin illa biidnillah kitabah muajalah. Allah memberikan pengetahuan ke dalam hati kami. Saya menghindar, bukan saya hilang. Jadi saya tahu niat orang akan terasa di dalam kolbu kami. Orang bagus, orang tidak baik akan panjang. Waktu itu saya berpasangan dengan Ustadz Abdul Rahman, cocok sama-sama Ustadz. Yang bahaya ini kalau bukan Ustadz. Nah, saya kira dengan kejadian Gus Nur ini kepada seluruh Ustadz lebih berhati-hati. Lihatlah Habib Bahar sekarang di penjara, sudah bebas jadi tersangka lagi. Dan ini jadi pelajaran bagi kita sebagai pendakwah. Di kemudian hari, stop kita ditunggangi oleh siapapun. Kalaupun kita mau memenangkan satu orang untuk memimpin negara ini, itu nanti kita bermunajat kepada Allah, beristikharah mana orang-orang yang betul-betul. Karena kemarin terbukti Prabowo menang, Jokowi dilantik. Ini betul-betul negara aneh ini, negara Indonesia ini. Prabowo menang di MA, Jokowi jadi presiden. Ya sudahlah, biar aja Pak Jokowi, kasihan juga beliau. Saya juga kesini jadi cepat karena tol dari Lampung ke Palembang cuma 3 jam. Bayangkan dulu sampai 15 jam. Nah, itulah bagusnya Pak Jokowi, puji lagi Pak dia, supaya aman kita. Kalau semua sudah di dalam, siapa nanti yang berdakwah? Iya. Jadi teman-teman polisi ini, bahkan saya pernah belum jadi tersangka sudah bawa pakaian ke polisi. Kapan saya di penjara, Jenderal? Sudah capek juga saya di rumah ini. Saya mau hafal Al-Quran tidak bisa, terganggu dengan jadwal. Kalau di penjara kan enak. Makanan suruh narapidana yang kecil-kecil itu. Kau ambil nasi saya dulu, cepat saya mau makan. Jadi imam di penjara, jadi khutbah di penjara, Allahu Akbar. Keluar makin banyak pengikut. Orang penjara bikin pesantren di penjara. Pesantren Abu Nawas. Iya, bikin Abu Nawas, pesantren Abu Nawas. Semua kumpulan Abu Nawas di situ. Keluar dari pejuang semua. Namanya Abu Nawas. Jadi begitu panggil, kami persilakan kepada Ustadz Abu Nawas. Bukan lagi Yahya, berubah nama jadi Abu Nawas. Kata Edward Snowden, apabila antum seorang pemberantas kejahatan, lalu anda dituduh sebagai penjahat, sadarlah anda sedang hidup di tengah penguasa penjahat.